Mas, tangan kamu jangan nempel di koper itu. Suara Leonard langsung bikin lobi hotel mendadak sunyi. Raka yang tadi refleks menahan koper tamu VIP supaya tidak jatuh, cuma berdiri diam sambil seragam dasahnya masih menetes kena air hujan. Tapi Leonard malah melangkah mendekat, lalu menepuk dada seragam Raka pelan di depan para tamu. Kerja itu tahu posisi, orang kayak kamu gak usah sok penting. Beberapa orang mulai menoleh, dua resepsionis saling pandang, bahkan satpam hotel itu ikut diam karena tahu siapa pria itu. Leonard Wijaya, calon pemilik baru hotel tempat Raka kerja. Raka menahan malu sambil tetap menggenggam koper itu pelan. Namun Leonard kembali tersenyum sinis. Kalau hotel ini nanti resmi jadi milik saya, orang pertama yang saya buang ya kamu. Dan anehnya, malam itu belum ada satu orang pun yang sadar kalau beberapa jam lagi, pria yang sedang mempermalukan Raka di tengah lobi justru bakal dipaksa menundukkan kepala di tempat yang sama. Kalau kamu pernah diremehkan cuma karena pekerjaan atau penampilan, mungkin kamu bakal ngerti kenapa cerita ini susah dilepas. Jadi subscribe dulu sebelum lanjut. Hujan masih turun deras waktu Raka akhirnya melepas tangan dari koper hitam itu. Leonard langsung menarik koper miliknya sendiri lalu menyerahkannya ke bellboy lain tanpa melihat Raka lagi. Kalau kerja, lihat siapa yang kamu pegang barangnya. Kalimat itu masih terdengar jelas, bahkan saat Leonard berjalan menuju ballroom bersama Karin. Beberapa tamu ikut menoleh ke arah Raka. Ada yang cuma diam, ada juga yang tersenyum tipis seperti baru melihat tontonan kecil di lobi hotel. Raka menelan malu sendirian. Seragam abu-abunya basah karena sejak sore dia bolak-balik bantu tamu turun dari mobil di tengah hujan. Ujung celananya bahkan masih kena cipratan air dari jalan depan hotel. Namun, dia tetap kembali bekerja. "Rak, cepat bantu meja registrasi!" teriak salah satu staf dari dekat ballroom. "Iya." Raka langsung mendorong troli koper ke sisi lobi. Baru 2 langkah, seorang tamu perempuan memanggilnya lagi. "Mas, payung saya ketinggalan di mobil." "Baik, Bu." Raka berlari kecil keluar lobi sambil menahan dingin hujan. Hotel Arunika malam itu memang penuh karena ada acara bisnis besar. Mobil datang terus tanpa berhenti. Staf hotel sampai kewalahan. Begitu kembali membawa payung, Raka melihat 2 resepsionis sedang berbisik sambil melirik ke arahnya. "Tadi parah banget. Depan tamu lagi." Raka pura-pura tidak dengar. Dia langsung lanjut mengangkat kardus minuman ke ballroom. Saat melewati pintu masuk utama, dia melihat Leonard berdiri bersama beberapa investor sambil tertawa santai. Orang yang tadi mempermalukannya sekarang malah disambut semua pegawai penting hotel. "Pak Leonard ini calon pemilik baru kita," bisik seorang staf ke pegawai lain. Raka cuma menunduk sambil lewat kardus. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, dia memang sudah terbiasa menelan banyak hal. Yang penting ibunya bisa beli obat dan adiknya tetap kuliah. "Rak," supervisor bernama Hendran datang tergesa. "Kursi ballroom kurang 8, cepat ambil di gudang." "Siapa?" Raka langsung berlari lagi menuju area belakang hotel. Keringat mulai bercampur air hujan di wajahnya. Saat dia mendorong troli kursi kembali ke lobi, Leonard tiba-tiba menghentikannya dengan satu tatapan. Lobi masih kelihatan berantakan. Raka langsung berhenti. "Saya bereskan sekarang, Pak." Leonard mendekat pelan sambil merapikan jam tangannya. Hotel begini nggak cocok dipenuhi pegawai sembarangan. Karin terlihat tidak nyaman mendengar ucapan itu, tapi dia tetap diam. Sedangkan beberapa tamu mulai kembali memperhatikan. Raka menggenggam pegangan troli lebih kuat. Namun sebelum dia sempat pergi, Leonard menepuk pelan dada seragamnya lagi. "Kalau hotel ini nanti resmi jadi milik saya, orang kaya kamu paling pertama saya keluarin." Dan kali ini, seseorang diam-diam mendengar semua ucapan itu dari dekat lift VIP hotel. Orang yang berdiri dekat lift VIP itu ternyata terus memperhatikan Raka sejak tadi. Pria tua berambut putih itu keluar pelan sambil ditemani asistennya. Jas abu gelapnya rapi, tapi cara jalannya terlihat pelan karena memegang tongkat kecil di tangan kanan. Beberapa tamu langsung saling bisik. "Itu Pak Darmawan, investor lama hotel ini." Namun Raka tidak terlalu memperhatikan. Dia masih sibuk menarik troli kursi menuju ballroom sambil menahan napas karena lelah. Saat lewat dekat meja registrasi, salah satu pegawai event malah menahan troli Raka. "Cepat dikit dong, tamu udah masuk semua." Raka cuma mengangguk. "Iya mas." Dia kembali berjalan sambil menghindari tamu yang lalu lalang membawa gelas minuman. Dari kejauhan, Leonard masih berdiri bersama beberapa investor sambil tertawa santai. Cara bicaranya berubah total dibanding saat menghina Raka tadi. "Hotel ini potensinya besar," ucap Leonard sambil tersenyum yakin.
Beberapa pegawai langsung sibuk melayani meja tamu VIP. Sedangkan Raka kembali mondar-mandir sendirian. Saat sedang merapikan kursi dekat ballroom, suara pelan tiba-tiba memanggilnya. "Mas?" Raka menoleh. Ternyata Darmawan berdiri dekat pintu lift. "Saya boleh minta air hangat?" "Boleh, Pak, sebentar." Raka langsung berlari kecil menuju pantry belakang. Salah satu pegawai dapur sempat mengeluh saat Raka buru-buru mengambil gelas. "Rak, jangan ambil tray VIP sembarangan." "Pak itu minta cepat." Raka kembali ke lobi membawa air hangat dengan 2 tangan. "Terima kasih," ucap Darmawan pelan. Raka cuma mengangguk sopan lalu hendak pergi lagi. Namun Darmawan tiba-tiba menahannya. "Kamu masih kerja setelah dipermalukan begitu?" Raka diam beberapa detik. "Kalau saya pulang, ibu saya nggak bisa beli obat, Pak." Jawabannya singkat, tapi Darmawan langsung menatap Raka lebih lama. Belum sempat percakapan lanjut, Karin datang tergesa dari ballroom. "Pak Leonard nyari semua staf lobi sekarang." Raka langsung bergerak cepat lagi. Begitu masuk ballroom, suasana terlihat mewah dan penuh orang penting. Lampu kristal menyala terang, musik piano terdengar pelan. Namun baru beberapa langkah masuk, Leonard langsung menunjuk Raka di depan beberapa investor. "Kamu tadi yang saya suruh bersihin logi kan?" Raka berhenti. "Iya, Pak." Leonard melihat sepatu Raka yang masih basah. "Lihat lantainya, bekas jejak kamu kemana-mana." Beberapa tamu langsung menoleh ke bawah. Raka cepat mundur sedikit. "Maaf, Pak, saya bersihin sekarang." Leonard tersenyum tipis sambil merapikan manset jasnya. Pegawai kayak begini bikin standar hotel turun. Kalimat itu sengaja diucapkan cukup keras. 2 investor di dekatnya ikut melirik Raka dari atas sampai bawah. Raka langsung mengambil kain pel lalu membersihkan lantai ballroom, sambil menahan semua tatapan orang. Saat sedang jongkok membersihkan lantai, salah satu tamu tak sengaja menjatuhkan sendok ke dekatnya. "Sekalian ambilin." Raka mengambil sendok itu tanpa bicara. Dari sisi ballroom, Hendra terlihat gelisah melihat keadaan makin tidak nyaman. Namun tidak ada yang berani memotong Leonard. Setelah lantai bersih, Raka buru-buru keluar ballroom sambil membawa alat pel. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suara tawa kecil masih terdengar dari dalam. Raka berhenti sebentar dekat lorong servis. Tangannya menggenggam pelan. Namun ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan dari adiknya masuk. "Bang, ibu tadi pusing lagi." Raka memejamkan mata beberapa detik. Belum sempat membalas, Hendra datang tergesa mendekatinya. "Rak, ikut saya sekarang." Nada suaranya kali ini jauh lebih tegang dari sebelumnya. Hendra langsung membawa Raka masuk ke ruang staf belakang dekat area laundry. Begitu pintu tertutup, suara musik ballroom langsung terdengar samar dari luar. Hendra memusap wajahnya kasar. "Pak Leonard minta kamu dipindah malam ini." Raka diam. "Kemana, Pak?" "Ke basement, bantu gudang sama logistik." Raka sempat menunduk beberapa detik. Semua pegawai hotel tahu artinya dipindah ke basement mendadak saat acara besar berlangsung. Itu bukan bantuan biasa, itu hukuman halus. Namun Raka tetap menjawab pelan. "Baik, Pak." Hendra terlihat tidak enak. "Saya nggak bisa nolak perintah dia." "Nggak apa-apa, Pak." Raka langsung mengganti rompi kerjanya, lalu turun memakai lift service menuju basement hotel. Begitu pintu lift terbuka, hawa panas langsung terasa. Berbeda jauh dari lobi yang dingin dan mewah. Di basement, suara mesin genset berdengung terus. Kardus minuman bertumpuk di mana-mana. Beberapa pegawai gudang sedang bongkar barang sambil berkeringat. Salah satu pegawai menoleh heran. "Lah, anak lobi turun sini." Katanya bikin calon bos marah. Jawab pegawai lain pelan. Raka pura-pura tidak dengar. Dia langsung membantu memindahkan dus air mineral ke rak belakang. Baru beberapa menit bekerja, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari adiknya masuk cepat. "Bang, ibu tadi hampir jatuh di kamar mandi." Raka langsung menelpon. Suara adiknya terdengar panik. "Obat ibu habis, Bang." Raka memejamkan mata sambil bersandar sebentar ke rak besi. "Nanti abang usahain kirim malam ini. Tapi klinik minta dibayar dulu." Raka membuka dompetnya pelan. Isinya tinggal beberapa lembar uang lusuh. Belum sempat dia berpikir, suara langkah sepatu terdengar mendekat dari lorong basement. Leonard muncul bersama Karin. Beberapa pegawai gudang langsung berhenti kerja. Leonard melihat sekitar basement lalu tersenyum tipis. "Cocok juga kamu kerja di bawah sini." Raka buru-buru menyimpan ponselnya. "Saya lagi kerja, Pak." Leonard melirik rak kardus lalu mendekat pelan. "Orang kayak kamu kadang suka lupa posisi setelah dikasih kerja di depan."
Karin terlihat gelisah. Pak, sebenarnya nggak perlu sampai dipindah begini. Leonard langsung menoleh dingin. Karin, saya lagi benahin standar hotel. Suasana basement langsung diam lagi. Raka mencoba kembali mengangkat kardus supaya pembicaraan selesai. Namun Leonard tiba-tiba melihat ponsel di tangan Raka. Kerja sambil main HP. Ibu saya sakit, Pak. Jawaban Raka cepat dan pendek. Tapi Leonard malah tertawa kecil. Masalah pribadi jangan dibawa kerja. Beberapa pegawai gudang saling pandang tidak nyaman. Salah satu dari mereka bahkan menunduk sambil pura-pura merapikan barang. Leonard lalu berjalan makin dekat sampai jaraknya hanya 1 langkah dari Raka. Orang yang hidupnya berantakan biasanya kerjanya juga bikin masalah. Kalimat itu terdengar jelas di basement yang sempit. Rahang Raka langsung mengeras. Namun dia tetap diam. Karin berlihat ingin bicara lagi, tapi Leonard lebih dulu berbalik pergi. Saya nggak mau ada kesalahan malam ini. Begitu Leonard dan Karin masuk lift service, suasana basement tetap terasa berat. Belum sempat Raka kembali bekerja, tiba-tiba seluruh lampu basement berkedip 2 kali. Prak! Suara mesin genset mendadak berhenti. Basement langsung gelap beberapa detik. Teriakan pegawai terdengar bersamaan. Dan dari lantai atas, suara gaduh ballroom mulai terdengar turun sampai basement hotel. Karin masih menatap monitor saat suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar ruang CCTV. Seseorang berlari melewati lorong sambil teriak panik. Polisi datang! Operator CCTV langsung menoleh gugup. Leonard menghela napas kesal, lalu keluar cepat dari ruangan. Raka ikut dibawa keluar oleh 2 satpam menuju lobi utama. Begitu pintu lift terbuka, suasana hotel sudah jauh lebih kacau dibanding sebelumnya. Beberapa tamu berdiri sambil bicara keras. Musik ballroom berhenti total. Bahkan sebagian investor mulai keluar membawa tas masing-masing. 2 polisi sedang bicara dengan Karin dekat meja resepsionis. Ternyata salah satu investor kehilangan tas berisi dokumen kerjasama dan uang tunai. Karena listrik tadi sempat mati, seluruh hotel langsung diperiksa. Leonard justru terlihat makin dingin. Periksa semua staf basement juga, katanya cepat. Beberapa pegawai langsung saling pandang. Raka menatap Leonard tidak percaya. Pak, saya nggak tahu soal tas hilang. Leonard mendekat sambil melipat tangan. Kalau bersih kenapa takut diperiksa? Kalimat itu sengaja diucapkan keras di tengah lobi. Beberapa tamu langsung ikut memperhatikan Raka lagi. Bisik-bisik mulai terdengar. Yang tadi dimarahin itu kan? Iya, pegawai basement. Salah satu polisi akhirnya meminta semua loker pegawai dibuka. Pegawai hotel mulai berkumpul di lorong belakang lobi. Wajah mereka tegang semua. Hendra ikut berdiri sambil berkeringat dingin. Satu persatu loker diperiksa. Saat giliran Raka dibuka, suasana mendadak hening. Tas hitam milik investor itu ada di dalam. Semua orang langsung membeku. Bukan saya, suara Raka langsung keras. Salah satu tamu refleks mundur. Sedangkan investor pemilik tas langsung maju emosi. Itu tas saya. Polisi segera mengambil tas tersebut lalu memeriksa isinya. Dokumen dan uang tunai masih lengkap. Namun keadaan sudah terlanjur berubah. Tatapan orang-orang ke arah Raka langsung berbeda. Pantesan tadi mencurigakan. Dari awal mukanya juga panik. Bisik-bisik makin terdengar jelas. Raka mencoba maju. Saya nggak pernah buka loker sejak turun basement. Namun salah satu polisi sudah menahan lengannya. Leonard berdiri paling depan sambil tersenyum tipis. Saya dari awal sudah curiga. Kalimat itu membuat rahang Raka langsung mengeras. Dia mulai sadar semua kejadian malam itu terlalu rapi. Listrik mati, rekaman rusak, lalu tas tiba-tiba muncul di lokernya. Namun sebelum dia sempat bicara lagi, suara tongkat terdengar pelan dari arah lobi. Tok, tok, tok. Semua orang menoleh. Darmawan berjalan mendekat sambil ditemani asistennya. Anak itu bukan pencuri. Lobi langsung sunyi. Bahkan polisi ikut menoleh. Leonard mencoba tersenyum santai. Pak Darmawan, barang buktinya jelas. Darmawan tidak langsung menjawab. Tatapannya justru berhenti ke arah loker pegawai. Loker ini punya kunci cadangan? Hendra langsung gugup. Ada, Pak, di ruang supervisor. Darmawan menoleh pelan ke arah Leonard. Berarti siapa saja bisa menaruh barang di sana. Suasana langsung berubah tidak nyaman. Beberapa tamu mulai saling pandang. Leonard kehilangan senyum beberapa detik. Tetap saja tas itu ditemukan di lokernya. Namun sebelum dia sempat bicara lagi, suara tongkat terdengar pelan dari arah lobi. Tok, tok, tok. Mendadak suasana makin tegang.
Kini hanya gerakan polisi yang memeriksa loker supervisor yang terlihat sangat jelas. Satu persatu kunci cadangan diperiksa. Tiba-tiba, salah satu polisi berhenti di salah satu loker. Suasana lobi langsung berubah tegang setelah ucapan operator CCTV itu. Rekaman loker pegawai hilang, Pak. Operator itu masih terengah sambil memegang tablet. Polisi langsung menoleh cepat. Hilang bagaimana? Ada yang hapus dari sistem pusat. Leonard berdiri diam beberapa detik, sedangkan beberapa tamu mulai makin ramai berbisik. Ini udah nggak beres. Dari tadi aneh terus. Karin mendekati operator CCTV. Aksesnya pakai akun siapa? Operator itu terlihat ragu menjawab. Supervisor utama, Bu. Hendra langsung pucat. Saya nggak buka ruang CCTV malam ini. Namun sebelum pembicaraan lanjut, suara gaduh kembali terdengar dari ballroom. Lampu di area utama mendadak berkedip lagi. Cetak, gelap 3 detik. Teriakan tamu langsung pecah. Begitu lampu menyala, suasana ballroom sudah kacau. Beberapa investor berdiri dari kursinya. Ada yang memegang ponsel, ada yang mulai mengeluh keras karena acara terus terganggu. Dan dari tengah ballroom, seorang perempuan berteriak panik. Laptop presentasi hilang. Karin langsung membeku. Itu file kerja sama investor. Leonard buru-buru masuk ballroom. Semua pintu ditutup sekarang. Satpam langsung bergerak cepat menahan akses keluar. Tamu mulai resah karena merasa ditahan. Sedangkan Raka masih berdiri dekat lobi sambil diperhatikan banyak orang. Tatapan mereka belum benar-benar berubah. Masih ada yang menganggap dia penyebab semua kekacauan malam itu. Dia tadi juga dekat basement. Iya, jangan-jangan masih satu orang. Bisik-bisik itu masih terdengar jelas. Raka menahan napas lalu melihat ke arah koridor servis dekat ballroom. Seseorang berjalan cepat sambil membawa tas besar hitam. Topi dan masker menutupi wajahnya. Namun langkah orang itu membuat Raka langsung teringat sesuatu. Sepatu hitam dengan garis putih. Sama seperti yang muncul di rekaman lorong genset. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung bergerak. Berhenti! Orang itu makin cepat masuk koridor belakang. Raka langsung mengejar. Lorong servis hotel sempit dan panas. Suara napas mereka menggema di antara rak linen dan troli makanan. "Rak, jangan pergi sendiri!" teriak Hendra dari belakang. Namun Raka terus mengejar. Saat hampir tertangkap, pria itu mendorong troli linen ke arah Raka. Brak! Raka jatuh menghantam dinding. Beberapa handuk berserakan ke lantai. Namun dia tetap bangkit lalu menarik tas hitam pria itu kuat-kuat. Resleting tas terbuka. Laptop presentasi jatuh ke lantai. Raka langsung membeku sesaat. Pria itu panik, lalu kabur menuju tangga darurat. Topinya terlepas sebentar, sebelum dia menghilang ke atas. Dan Hendra yang baru sampai langsung menatap kaget. Itu Rio. Beberapa satpam langsung ikut menoleh. Anak IT kontrakan Pak Leonard, Pak. Lanjut Hendra pelan. Suasana lorong langsung berubah sunyi. Leonard yang baru datang dari ballroom berhenti mendadak saat melihat laptop di lantai. Wajahnya terlihat tegang sesaat. Namun dia cepat menguasai diri. Mungkin dia kerja sendiri. Raka berdiri sambil memegang laptop itu. Napasnya masih berat. Tadi dia bawa ini keluar dari ballroom. Karin ikut datang lalu menatap Leonard ragu. Karin sore tadi masuk ruang CCTV atas izin Bapak. Leonard langsung menoleh tajam. Kamu nuduh saya. Karin langsung diam. Namun sekarang beberapa orang mulai melihat Leonard dengan cara berbeda. Bukan lagi seperti orang paling berkuasa di hotel malam itu. Dan tepat saat suasana makin panas, ponsel Darmawan tiba-tiba berdering dari arah lobi. Pria tua itu mendengar beberapa detik, lalu menatap Leonard dingin. Sepertinya malam ini masih ada yang lebih menarik daripada sekedar laptop hilang. Semua mata langsung berpindah ke Darmawan setelah ucapan itu keluar. Pria tua itu berdiri tenang di tengah lobi yang mulai kacau. Suara tamu, polisi, dan pegawai bercampur jadi satu. Namun Darmawan justru terlihat paling tenang malam itu. Ada apa lagi, Pak? Tanya salah satu investor pelan. Darmawan menerima sebuah map coklat dari asistennya, lalu berjalan perlahan ke meja lobi utama. Leonard mulai tidak nyaman. Pak, sekarang bukan waktu yang tepat buat ini. Darmawan menatapnya datar. Justru sekarang waktunya semua orang tahu. Lobi langsung sunyi lagi. Bahkan beberapa tamu yang tadi hendak kembali ke ballroom ikut mendekat. Darmawan membuka map tersebut. Selama 3 bulan terakhir, ada dana hotel yang keluar bertahap tanpa laporan jelas. Beberapa investor mulai saling pandang. Leonard tertawa kecil. Masalah administrasi biasa. Nilainya 11 miliar. Kalimat itu langsung membuat suasana pecah. Karin refleks menatap Leonard. Hendra sampai mundur pelan.
Sedangkan beberapa investor mulai bicara satu sama lain dengan wajah serius. 11 miliar? Itu bukan angka kecil. Leonard cepat menyelah. Data itu belum tentu benar. Namun Darmawan langsung mengeluarkan beberapa lembar bukti transfer. Akses pengeluaran terbesar ada di tim transisi yang kamu pegang. Wajah Leonard mulai menegang. Tuduhan begini bisa merusak nama orang. Nama orang rusak karena perbuatannya sendiri, jawab Darmawan dingin. Kalimat itu bikin Lobby kembali hening. Raka yang sejak tadi berdiri dekat polisi mulai melihat keadaan berubah pelan. Orang-orang yang tadi hanya memandangnya sekarang mulai memperhatikan Leonard. Tatapan mereka tidak lagi sama. Namun Leonard masih mencoba menguasai keadaan. Pak, jangan lupa siapa yang tadi ketahuan nyimpan tas investor. Dia menunjuk Raka lagi. Beberapa tamu sempat kembali melirik Raka. Tapi sebelum suasana berubah, Karin tiba-tiba bicara pelan. Saya pernah lihat Rio mindahin file ke laptop pribadi Pak Leonard. Leonard langsung menoleh tajam. Karin, pikir dulu sebelum ngomong. Nada suaranya kali ini jauh lebih keras. Karin terlihat gugup, tapi dia tetap lanjut. Rio juga beberapa kali masuk ruang server malam-malam. Investor mulai makin ribut. Salah satu dari mereka bahkan langsung meminta asistennya mengecek ulang kerjasama bisnis malam itu. Leonard mulai kehilangan senyum. Semua ini fitnah. Namun tiba-tiba seorang staf IT hotel datang tergesa sambil membawa laptop. Pak, kami nemu akses penghapusan rekaman. Polisi langsung mendekat. Dari mana? Staf IT itu meneman ludah. Dari laptop pribadi Pak Leonard. Suasana langsung membeku. Tak ada yang bicara beberapa detik. Leonard melangkah cepat. Itu nggak mungkin. Namun staf IT langsung memutar log akses di layar laptop. Nama akun Leonard terlihat jelas di sana. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel merekam diam-diam. Salah satu investor bahkan mundur pelan seperti tidak mau ikut terseret. Dan tepat saat keadaan makin panas, pintu lobi tiba-tiba terbuka keras. Rio masuk dengan wajah pucat sambil ditahan dua satpam hotel sebelah. Kemejanya kusut, napasnya ngos-ngosan. Begitu melihat Leonard, wajahnya langsung berubah takut. Polisi buru-buru mendekat. Ini orang yang kabur tadi. Iya pak, jawab satpam. Rio menatap Leonard beberapa detik. Lalu dengan suara gemetar, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya langsung membuat seluruh lobi membeku. Saya cuma disuruh, Pak. Lobi langsung membeku setelah ucapan Rio. Saya cuma disuruh, Pak. Suara Rio gemetar. Wajahnya pucat. Keringat bercampur air hujan masih menempel di pelipisnya. Polisi langsung menariknya mendekat. Disuruh siapa? Rio menelan ludah, lalu pelan-pelan menoleh ke arah Leonard. Semua orang ikut melihat ke saya. Leonard langsung melangkah cepat. Jangan ngomong sembarangan kalau nggak mau tambah masalah. Nada suaranya mulai naik. Namun, Rio justru makin panik. Pak Leonard yang nyuruh saya. Suasana lobi langsung pecah. Beberapa tamu refleks bersuara kaget. Bahkan ada yang mulai merekam lebih jelas memakai ponsel. Karin menutup mulutnya sendiri. Sedangkan Raka cuma berdiri diam sambil menatap Rio tanpa bicara. Rio akhirnya bicara semuanya terbata-bata. Tentang perintah menghapus rekaman CCTV. Tentang tas investor yang disuruh taruh di loker Raka. Tentang listrik ballroom yang sengaja dibuat kacau supaya suasana hotel panik. Pak Leonard bilang kalau hotel kacau, pegawai lama gampang disalahin. Beberapa pegawai hotel langsung saling pandang. Tatapan mereka perlahan berubah ke arah Raka. Bukan lagi curiga, tapi mulai merasa bersalah. Leonard langsung menunjuk Rio marah. Dia bohong karena takut ditangkap. Namun, Darmawan melangkah maju sebelum suasana makin liar. Saya lebih percaya orang ketakutan daripada orang yang terus mencari kambing hitam. Kalimat itu langsung membuat lobi kembali diam. Leonard menatap Darmawan tajam. Bapak dari awal memang gak suka saya. Saya cuma gak suka orang yang menghina orang kecil lalu merasa bisa lolos. Beberapa tamu langsung mengangguk pelan mendengar itu. Sedangkan Raka masih diam di tempat yang sama. Namun sekarang, orang-orang mulai mendekatinya perlahan. Salah satu housekeeper yang tadi membawa Raka ke ruang CCTV ikut bicara pelan. Maaf ya, tadi saya sempat percaya. Tak lama satpam yang tadi membawa Raka ke ruang CCTV ikut bicara pelan. Kita salah nilai orang. Raka cuma mengangguk kecil. Di sisi lain, Leonard mulai makin kehilangan kendali. Semua orang di sini munafik, bentaknya. Beberapa tamu langsung mundur tidak nyaman. Karin akhirnya bicara dengan suara pelan. Pak, berhenti aja. Leonard langsung menoleh tajam.
Kamu juga mau lawan saya? Namun sebelum Karin menjawab, polisi meminta Leonard menyerahkan laptop dan ponselnya untuk diperiksa. Leonard menolak. Itu barang pribadi. Kalau tidak kooperatif, kami ambil paksa. Suasana makin panas. Salah satu investor besar yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Kalau semua ini benar, kerjasama malam ini selesai. Kalimat itu menghantam Leonard paling keras. Wajahnya langsung berubah. Dia buru-buru mendekat. Pak, ini cuma salah paham. Investor itu menatap dingin. Salah paham gak bikin orang dijebak depan umum. Sekarang hampir semua orang di lobi mulai menjauh dari Leonard. Sedangkan Raka yang tadi dipermalukan justru mulai dikelilingi pegawai hotel sendiri. Dan tepat saat Leonard mulai terlihat benar-benar terpojok, operator CCTV kembali berlari dari lorong belakang sambil membawa tablet. Pak, backup kamera cloud ketemu. Operator CCTV langsung menyerahkan tablet ke polisi dengan tangan gemetar. Backup cloud-nya baru sinkron lagi, Pak. Semua orang otomatis mendekat ke layar. Lobi kembali sunyi. Operator memutar rekaman dari kamera lorong pegawai. Video pertama langsung memperlihatkan Rio berjalan cepat sambil membawa tas hitam milik investor. Beberapa tamu langsung bersuara pelan. Itu dia. Rio menunduk makin dalam. Rekaman berikutnya membuat suasana berubah lebih dingin. Leonard terlihat masuk ke ruang CCTV beberapa menit sebelum rekaman hilang. Wajahnya terlihat jelas di layar. Dia berbicara sesuatu ke Rio sambil menunjuk monitor. Lalu beberapa detik kemudian, rekaman kamera mendadak hilang. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Leonard langsung pucat. Salah satu investor menggeleng pelan. Parah. Sedangkan beberapa pegawai hotel mulai menatap Leonard dengan campuran marah dan kecewa. Orang yang sejak awal paling keras menyalahkan Raka ternyata justru orang yang mengatur semuanya. Raka sendiri masih berdiri diam. Dia melihat layar itu tanpa banyak bicara. Namun sekarang, semua tatapan yang tadi merendahkannya mulai berubah total. Investor pemilik tas yang tadi sempat membentaknya berjalan mendekat pelan. Saya minta maaf. Raka menoleh. Saya terlalu cepat nuduh kamu. Raka cuma mengangguk kecil. Tak lama kemudian, housekeeper yang tadi takut mendekat kini berdiri di sampingnya. Dari awal saya nggak percaya Mas Raka maling. Pegawai lain ikut menyahut pelan. Dia sering bantu semua orang di sini. Suasana lobi perlahan berbalik. Sedangkan Leonard mulai terlihat sendirian di tengah keramaian. Karin mundur beberapa langkah menjauh darinya. Hendra juga memilih berdiri dekat Raka sekarang. Polisi akhirnya maju. Pak Leonard, mohon ikut kami untuk pemeriksaan. Leonard langsung tersentak. Kalian serius percaya sama rekaman beginian? Semua bukti mengarah ke Anda. Leonard mulai panik. Dia melihat sekeliling mencari dukungan. Namun tak ada lagi yang membelanya. Beberapa investor bahkan sudah berjalan menjauh sambil bicara dengan tim masing-masing. Kerjasama bisnis malam itu jelas hancur. Leonard tiba-tiba menunjuk Raka dengan emosi. Kalau bukan karena dia, semua ini nggak bakal terjadi. Suara bentakannya menggema sampai area lobi depan. Beberapa tamu langsung menoleh lagi. Namun kali ini tak ada lagi yang memandang Raka rendah. Raka menatap Leonard tenang. Bukan saya yang mulai, Pak. Jawabannya pendek, tapi justru membuat suasana makin terasa berat. Karena semua orang tahu itu benar. Leonard yang sejak awal menghina, menekan dan menjebak Raka, bukan sebaliknya. Polisi mulai menggiring Leonard pelan menuju pintu lobi. Dia masih mencoba bicara keras. Kalian gak tahu siapa saya. Namun Darmawan akhirnya melangkah mendekat. Tatapannya dingin. Sekarang semua orang di sini justru tahu siapa Anda. Kalimat itu langsung membuat lobi diam total. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Awalnya cuma 1-2 orang, lalu makin banyak. Suara tepuk tangan memenuhi lobi Hotel Arunika. Tempat yang beberapa jam lalu jadi tempat Raka dipermalukan, kini berubah jadi tempat seluruh orang melihat siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Saat Leonard dibawa melewati pintu utama hotel, dia sempat menoleh lagi ke arah Raka. Tatapannya penuh marah dan malu sekaligus. Namun justru itu yang membuat Leonard terlihat makin jatuh di depan semua orang. Lalu di tengah suasana yang masih panas itu, Darmawan tiba-tiba memanggil Raka. Besok pagi datang ke kantor saya. Raka terlihat bingung. Untuk apa, Pak? Darmawan senyum tipis. Hotel ini butuh orang yang tahu cara menghargai manusia. Belum sempat Raka menjawab, ponselnya tiba-tiba bergetar dari saku pelanjarnya. Nama adiknya muncul di layar. Ponsel di tangan Raka terus bergetar. Nama adiknya masih muncul di layar. Raka cepat menjauh sedikit dari keramaian lobi, lalu mengangkat telepon. Bang, suara adiknya terdengar serak karena habis menangis.
Ibu tadi sadar lagi. Raka langsung menghela napas lega. Sekarang gimana keadaan ibu? Masih lemes, tapi udah bisa ngomong. Raka memejamkan mata sebentar sambil menahan napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu, dadanya terasa sedikit ringan. Di belakangnya suasana lobi masih ramai. Polisi membawa Leonard keluar lewat pintu utama hotel. Beberapa tamu masih merekam. Sebagian pegawai cuma diam melihat semuanya. Namun perhatian Raka sekarang cuma ke suara adiknya. "Kamu tenangin ibu dulu. Abang habis ini langsung ke sana." "Iya, Bang." Setelah telepon ditutup, Hendra mendekat pelan. "Rak, tadi saya salah." Raka cuma mengangguk kecil. "Bapak juga kerja di bawah orang lain." Jawaban itu justru membuat Hendra makin malu. Tak lama, Karin ikut mendekat. Matanya terlihat lelah sejak tadi. "Raka, maaf ya." Raka diam. "Saya takut kehilangan jabatan, jadi saya diam waktu kamu dipermalukan." Suasana sempat hening beberapa detik. Namun Raka akhirnya menjawab pelan. "Sekarang semuanya udah kelihatan, Bu." Karin menunduk tanpa bicara lagi. Di sisi lain, beberapa pegawai mulai menghampiri Raka satu persatu. Housekeeper yang tadi membelanya kini tersenyum lega. Mas Raka akhirnya bersih nama baiknya. Salah satu resepsionis yang sebelumnya ikut berbisik juga mendekat pelan. "Tadi kami takut bantu karena Pak Leonard." Raka tidak membalas panjang. Dia terlalu lelah untuk menyimpan marah malam itu. Namun sejak kejadian di lobi tadi, orang-orang mulai melihatnya berbeda. Bukan lagi pegawai rendahan yang bisa dimarahi seenaknya, melainkan orang yang tetap berdiri walau dihancurkan di depan banyak orang. Tak lama kemudian, Darmawan kembali mendekat sambil memegang tongkat kecilnya. "Kamu masih bisa datang besok pagi?" Raka terlihat bingung. "Kalau ibu saya udah stabil, saya datang, Pak." Darmawan tersenyum tipis. "Saya tunggu." Pria tua itu lalu menepuk pelan bahu Raka sebelum masuk ke lift VIP. Suasana hotel perlahan mulai tenang lagi. Lampu ballroom kembali normal. Polisi selesai mencatat laporan. Investor satu persatu meninggalkan hotel sambil membicarakan jatuhnya Leonard malam itu. Sedangkan Raka akhirnya keluar dari lobi lewat pintu depan hotel. Hujan sudah berhenti. Udara malam masih dingin dan jalanan depan hotel basah memantulkan cahaya lampu kota. Raka berdiri sebentar menatap lobi Hotel Arunika dari luar. Tempat yang beberapa jam lalu jadi tempat dia dipermalukan di depan banyak orang. Dan di tempat yang sama juga, orang yang menghancurkannya akhirnya jatuh di depan semua orang. Satpam yang tadi sempat menggiring Raka ke ruang CCTV, kini membukakan pintu mobil staf untuknya. "Hati-hati di jalan, Mas." Raka tersenyum kecil. "Iya." Mobil perlahan meninggalkan hotel. Sementara di balik kaca lobi, beberapa pegawai masih melihat ke arah Raka pergi. Bukan dengan tatapan merendahkan lagi, melainkan rasa hormat yang datang terlambat. Dan malam itu, tanpa banyak bicara atau membalas dengan marah, Raka akhirnya membuat seluruh orang yang dulu memandang rendah dirinya menundukkan kepala sendiri. Beberapa minggu setelah malam itu, suasana Hotel Arunika berubah jauh berbeda. Lobi yang dulu terasa tegang, sekarang lebih tenang. Pegawai tidak lagi jalan sambil takut dimarahi di depan umum. Bahkan suara tawa kecil mulai sering terdengar dari meja staf belakang. Nama Leonard perlahan hilang dari hotel itu. Beberapa kerjasamanya dibatalkan. Video saat dia mempermalukan Raka di lobi tersebar luas di media sosial. Orang-orang melihat sendiri bagaimana dia menghina pegawai hotel, lalu jatuh di tempat yang sama. Sedangkan Raka tetap datang kerja seperti biasa. Pagi itu dia kembali berdiri di dekat pintu lobi sambil membantu tamu turun dari mobil. Bedanya sekarang, orang-orang menyapanya lebih dulu. "Pagi, Mas Raka." "Pagi." Satpam yang dulu hanya diam kini ikut membantunya membawakan barang tamu. Bahkan resepsionis yang dulu takut bicara, sekarang sering meminta pendapat Raka soal keadaan pegawai hotel. Namun Raka tidak berubah banyak. Dia masih makan di ruang staf kecil yang sama, masih sering membantu housekeeper mengangkat linen, masih mau menggantikan shift pegawai lain tanpa banyak bicara. Suatu siang, Karin menghampirinya di pantry belakang. "Saya baru selesai rapat sama Pak Darmawan." Raka menoleh pelan. "Beliau resmi angkat kamu jadi koordinator operasional staf." Raka langsung diam beberapa detik. "Saya?" Karin tersenyum kecil.
Pak Darmawan bilang hotel ini butuh orang yang ngerti cara menghargai manusia. Kalimat itu membuat beberapa pegawai yang ada di pantry langsung ikut tersenyum. Tak lama kemudian, Hendra masuk sambil membawa map kerja. Wah, sekarang saya harus panggil Pak Raka dong. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Raka malah geleng pelan. Panggil biasa aja, Pak. Suasana terasa ringan. Namun satu momen paling terasa datang malam itu. Hujan kecil turun lagi di depan Hotel Arunika. Mirip seperti malam saat semuanya dimulai. Seorang pegawai baru terlihat panik saat membawa koper tamu VIP. Koper itu hampir jatuh ke lantai lobi. Refleks Raka langsung menahan koper tersebut dengan satu tangan. Pegawai baru itu pucat. Maaf mas, saya takut dimarahin. Raka menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Gak apa-apa, yang penting barang tamunya aman. Pegawai baru itu langsung terlihat lega. Dari kejauhan, beberapa staf memperhatikan momen itu diam-diam. Mereka sama-sama ingat. Dulu, di tempat yang sama, Raka pernah dipermalukan hanya karena menyentuh koper tamu. Dan sekarang, orang yang dulu dihina justru jadi orang pertama yang menjaga pegawai lain agar tidak diperlakukan seperti dirinya dulu. Lampu lobi memantul hangat di lantai marmer hotel. Tamu keluar masuk seperti biasa. Namun sejak malam itu, hampir semua orang di Hotel Arunika sadar satu hal. Rasa hormat tidak pernah datang dari mahalnya jas, tingginya jabatan, atau kerasnya suara. Karena kadang, orang yang paling sering diremehkan justru orang terakhir yang tetap berdiri saat semua topeng akhirnya jatuh di depan banyak orang.